Bismillahirrahmanirrahim. Sobat sekalian, kemampuan bahasa secara umum bisa dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan aktif dan kemampuan pasif. Kemampuan berbahasa secara aktif artinya kemampuan kita dalam menyampaikan pesan, yang dalam hal ini meliputi berbicara dan menulis. Berbicara artinya menyampaikan pesan kepada orang lain melalui lisan atau secara oral. Adapun menulis adalah menyampaikan pesan kepada orang lain melalui tulisan. Sedangkan kemampuan pasif adalah kemampuan kita dalam menerima pesan dari orang lain, yang dalam hal ini meliputi mendengar dan membaca disertai dengan pemahaman. Mendengar artinya kita memahami pesan dari orang lain melalui pendengaran, yaitu telinga, yang kemudian kita pahami. Jadi yang kita maksud dengan mendengar di sini bukan sekedar mendengar melalui telinga tanpa disertai pemahaman, tetapi adalah mendengar yang disertai dengan pemahaman. Karena bisa jadi ada orang yang mendengar ucapan orang lain dalam bahasa yang dia tidak pahami, tentu saja ini sekedar mendengar tetapi tidak disertai pemahaman. Demikian pula dengan membaca, yang kita maksud di sini adalah menerima pesan orang lain dalam bentuk tulisan, kemudian kita baca dan kita paham. Jadi yang dimaksud di sini bukan sekedar melafalkan bunyi-bunyi dari kata-kata yang ada dalam teks ataupun sekedar melihat teks, tetapi betul-betul membaca yang kemudian kita pahami. Jadi ini yang kita maksud. Misalkan sebagai contoh tilawah Al-Quran, begitu kan? Ada orang yang cukup banyak bisa membaca Al-Quran tanpa bisa memahami maknanya. Jadi ini bukan yang kita maksud dengan membaca. Yang kita maksud dengan membaca di sini adalah membaca dengan disertai pemahaman. Nah, di antara berbagai kemampuan bahasa ini, dalam sebuah percakapan yang tidak lain adalah sebuah komunikasi secara oral yang kemudian didengar dan dipahami oleh lawan bicaranya, kita melibatkan dua kemampuan. Di satu sisi adalah kemampuan berbicara bagi yang menyampaikan pesan, dan di sisi yang lain adalah mendengar dengan memahaminya bagi yang menerima pesan atau yang mendengarkan pembicaraan dari pihak yang lainnya. Kemudian khusus untuk membaca, ada beberapa tahapan yang mesti kita lalui untuk bisa betul-betul memahami apa yang kita baca. Yang pertama adalah memahami makna dari kata-kata yang ada dalam teks. Nah, untuk ini tidak jarang jika kita sudah bisa memahami sebagian besar dari makna kata-kata yang ada, satu, dua, atau sedikit dari kata-kata yang kita belum paham maknanya, itu seringkali bisa kita tebak maknanya seperti apa melalui pemahaman kita terhadap konteks. Kemudian sesudah kita memahami makna kata-kata yang ada, selanjutnya kita perlu memahami makna dari kumpulan kata yang dalam hal ini bisa berupa frase atau klausa. Frase artinya kombinasi dari dua atau lebih kata. Misalkan dalam bahasa Arab idhofah, ini bisa kita sebut sebagai frase. Dalam hal ini idhofah adalah kumpulan dari dua atau lebih kata. Misalkan pada idhofah sahibu baitin, yang artinya tuan rumah, terdiri dari dua kata, sahib dan bait. Pertama kita harus memahami makna dari masing-masing kata, kemudian ketika digabungkan kita juga harus paham maknanya. Demikian. Adapun klausa adalah semacam penggalan dari sebuah kalimat yang belum memiliki makna yang sempurna.
Misalkan syarat dalam sebuah kalimat kondisional. Contohnya, idza sahhal kalam, jika perkataan itu benar. Nah, ini kan suatu ucapan yang belum sempurna. Jika perkataan itu benar, maka apa? Kan belum lengkap itu. Jadi maknanya belum lengkap, sehingga ini bisa kita sebut sebagai klausa. Nah, sesudah itu kita harus memahami keseluruhan kalimat, yaitu kumpulan kata-kata yang sudah memiliki makna yang lengkap, yang utuh. Itu disebut kalimat. Kemudian terakhir, tidak jarang kita mendapati teks yang terdiri dari kumpulan-kumpulan kalimat yang membentuk satu paragraf. Maka kita harus memahami keseluruhan paragraf ini yang terdiri dari kumpulan kalimat-kalimat, dan biasanya satu paragraf itu paling tidak memiliki satu gagasan utama. Kemudian selanjutnya ada 3 hal penting yang menjadi kunci bagi kita untuk bisa memahami ketika membaca. Yang pertama adalah kita paham makna dari kata-kata yang ada atau kosakata yang ada. Kemudian yang kedua adalah kita memahami struktur atau sintaksis dari kalimat yang ada. Tidak cukup kita hanya bisa memahami makna kata atau kosakata, karena dalam sebuah bahasa, bukan hanya bahasa Arab tapi semua bahasa, kata-kata itu tidak disusun secara random atau acak, tetapi memiliki atau mengikuti pola atau struktur tertentu yang biasa disebut sebagai sintaksis. Nah, tanpa memahami struktur atau sintaksis kalimat dalam sebuah bahasa, kita tidak akan bisa memahami kumpulan kata-kata yang ada. Begitu. Kemudian terakhir adalah kita juga harus bisa memahami konteks pembicaraan. Dalam bahasa Arab misalkan, tidak jarang ada satu kata yang bisa memiliki lebih dari satu makna, bisa memiliki 2, 3, atau beberapa makna. Maka makna yang mana yang dimaksud ketika kata itu dipakai dalam sebuah kalimat, ini tergantung dari konteksnya. Demikian pula tidak jarang satu kata itu memiliki makna istilahi atau makna terminologis dalam suatu disiplin ilmu tertentu yang berbeda dengan makna aslinya dalam kamus. Nah, maka di sini kita perlu memahami konteks pembicaraan atau konteks dari teks itu, sehingga kita bisa memahami makna yang tepat dari kata yang ada dalam teks tersebut. Demikian.